Siapakah sosok fenomenal yang viral karena pemakamannya dihadiri 1,5 juta orang? Ia adalah Insinyur Solah dari Mesir. Ia merupakan seorang yang jarang terekspos media, bahkan cukup susah untuk menemukan informasi tentangnya. Kami pun meriset di mesin pencari, namun tak banyak media besar yang mengangkatnya. Mungkin namanya lebih terkenal di langit ya guys. Dihimpun dari berbagai sumber, beliau adalah seorang tokoh yang dermawan karena menyisihkan pendapatan perusahaan untuk kepentingan masyarakat. Bahkan ada pula yang menulis bahwa beliau berbisnis dengan Allah. Artinya ia memberikan saham untuk kepentingan agama Allah. Dilansir kisah web dari Sabili.com, dikisahkan oleh Syekh Dr. Mustafa Dasuki Kasbah, pakar wakaf dari Al-Azhar University. Ada sebuah kota kecil di Mesir yang kemudian menjadi masyhur berkat perjuangan bernama Solah Atiyah. Adalah seorang pemuda miskin dari kota itu. Saking miskinnya Solah Atiyah, saat kuliah ia hanya mempunyai satu celana panjang saja. Ia kuliah di salah satu perguruan tinggi di Mesir mengambil jurusan pertanian. Setelah selesai menempuh kuliah dan mendapatkan gelar, ia dan 9 rekannya bersepakat untuk memulai usaha unggas dan perkebunan. Dimulai dari sinilah kisah usaha besar yang kemudian menginspirasi dimulai. Solah Atiyah dan temannya mengumpulkan uang sebagai modal, masing-masing menjual apapun yang mereka miliki, termasuk uang dari menjual perhiasan istri-istri mereka, dan akhirnya uang sedikit demi sedikit berhasil mereka kumpul. Lalu mereka berpikir, bagaimana kalau sekiranya ada mitra tambahan agar usaha mereka lebih kuat, yakni mitra ke-10, mereka pun mencari mitra ke-10. Kemudian Insinyur Solah Atiyah mengajukan satu nama sebagai mitra ke-10 mereka, yakni Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mitra ke-10 ini akan menerima keuntungan 10% dari keuntungan mereka. Mereka membuat sebuah perjanjian dan harapan agar mitra ke-10 ini bisa memberikan perlindungan dari wabah, penyakit dan atau ancaman lain, dibuat hitam di atas putih, yakni surat perjanjian notaris lengkap dengan segala klausulnya. Di dalamnya mencantumkan Allah sebagai mitra ke-10-nya. Tidak disangka pada tahun pertama bisnis usahanya langsung meroket. Kemudian mereka pun bersepakat kembali menaikkan prosentasi keuntungan kepada mitra ke-10-nya itu 20% pada tahun berikutnya, hingga pada akhirnya tahun-tahun berikutnya tembus hingga 50%. Artinya, separuh keuntungan tersebut untuk Allah, untuk kepentingan umat dan agama. Mereka pun mengalokasikan keuntungan 50% tersebut untuk membangun sekolah baik putra dan putri dari tingkat SD hingga SMA. Namun karena keuntungan bisnisnya semakin maju, maka dibuatlah Baitul Mal di kota kecil itu. Semakin banyak yang terbantu dengan makin meningkatnya keuntungan perusahaan. Selanjutnya Insinyur Solah Atiyah dan kawan-kawannya mengajukan izin membangun universitas di kota ini. Namun ditolak dengan alasan tidak adanya infrastruktur penunjang bagi para mahasiswanya. Akhirnya mereka pun mengajukan pembangunan universitas lengkap dengan jalur kereta dan stasiunnya atas biaya mandiri. Dan ini akhirnya disetujui. Perjuangan ini membuahkan hasil yang sangat bagus. Berdirilah universitas pertama di kota kecil itu. Selanjutnya berdiri universitas-universitas berikutnya plus asrama bagi para mahasiswa-mahasiswi yang berjumlah 1.000 lebih kamar. Kemudian dibangun Baitul Mal kedua dan dampaknya hilanglah kemiskinan di kota ini. Kota kecil yang dulunya miskin, perlahan menjadi kota masyhur dan rakyatnya sejahtera. Tak hanya soal infrastruktur dan pendidikan, setiap panen raya seluruh penduduk kota diberi sayur mayur gratis, dan diadakan pula pelatihan bagi para pemuda pengangguran menjadi petani tangguh. Lambat laun, petani di wilayah ini pun mampu menghasilkan panen yang melimpah hingga mereka pun bisa ekspor ke negara tetangga. Dan pada puncaknya Insinyur Solah memberikan 100% keuntungan usahanya untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai mitra ke-10-nya itu. Dan ia pun berganti menjadi karyawan bagi mitra ke-10-nya itu. Dan ia pun mau menerima gajinya dengan syarat kepada Tuhannya, agar ia diberikan keistiqomahan bahwa ia hanya butuh dan meminta kepadanya saja. Masya Allah, kisah Insinyur Solah dari Mesir pun kemudian menjadi catatan sejarah tentang keikhlasan hamba kepada Allah. Kemudian saat Insinyur Solah meninggal, lautan manusia berdatangan. Kairo pun dibuat terkejut tatkala pemakaman Insinyur Solah dihadiri 1,5 juta orang. Sungguh banyak orang yang bersimpati, mereka merasa kehilangan orang yang kuat karakternya. Sobat, kisah Insinyur Solah dari Mesir ini bisa menjadi inspirasi dan motivasi untuk kita. Beliau adalah sosok pejuang yang kemudian setelah mendapat kemapanan justru ia sedekahkan. Kita kadang tidak mengikut sertakan Allah di bisnis kita.
Padahal ialah penjamin dan penguasa segalanya. Cara yang dilakukan oleh Insinyur Solah dari Mesir bisa Anda terapkan, wallahu alam. Itulah sedikit kisah yang bisa admin ceritakan. Jika kawan-kawan memiliki informasi lainnya mengenai cerita tersebut, silakan tuangkan dalam komentar di bawah ini. Sampai ketemu di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.